ayat yang ke-15 sampai 16 dan nanti Kejadian 17 ayat yang ke-5. Kalau sudah boleh bangkit berdiri. Sudah, mari kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. Kejadian 17 ayat yang ke-15 dan 16. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. 1, 2, 3. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja dan bangsa-bangsa lahir daripadanya. Kemudian ayat yang ke-5, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Amin. Silakan duduk. Jadi di sini kita mempelajari tentang Sarai, Abram atau Abraham. Penafsiran yang cukup standar mengenai arti kedua nama tersebut, yaitu Sarai dan Sarah, adalah bahwa keduanya berpusat pada akar kata Sarah yang berarti pangeran atau serupa kepala, pemimpin atau kapten. Hal ini nampaknya logis dan dalam debat ini penafsiran nama Sarah sangatlah jelas. Ini bentuk feminin dengan akhiran H. Kemudian dalam bahasa Ibrani, kata Sarah ini juga dapat menandakan kepemilikan, yaitu milikku. Oleh karena itu penafsiran umum atas nama asli ibu pemimpin Sarai, putriku. Oleh karena itu penjelasan umum mengenai perubahan nama ini adalah konteks Abraham menjadi bapa banyak bangsa. Bukan hanya Abraham secara pribadi, tetapi banyak orang seperti yang dirangkum dalam ulasan yang pertama. Sarai adalah melambangkan putriku, seolah-olah kehormatannya hanya terbatas pada satu keluarga saja. Sarah melambangkan seorang putri, yaitu putri banyak orang. Sarai berarti nyonya saya atau putri saya yang membatasi kekuasaannya pada suatu keluarga, tetapi Sarai berarti seorang wanita atau putri yang sederhana dan mutlak tanpa batas. Kita akan membahas tentang Abraham ya Bapak Ibu Saudara. Dikatakan tadi yang ayat yang ke-5 tadi, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Nah, kita belajar di sini nama asli Abram dari bahasa Ibrani adalah Avram. Tiberias, kalau Tiberias mengatakan Abram adalah bapa yang terpuji atau bapakku, dipuji atau dimuliakan. Setelah dipanggil Tuhan, namanya bukan lagi Abram melainkan Abraham. Tuhan merubah menjadi bapa banyak bangsa. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, nama Sarai menjadi Sarah dan Abram menjadi Abraham adalah berubah fokus dari yang pertama adalah dari tentang diri sendiri menjadi untuk semua orang. Yang kedua, dari hanya keluarga kecil namun menjadi bapak ibu bagi bangsa-bangsa. Yang ketiga, dari yang untuk melanjutkan keturunan karena tidak punya anak menjadi kepada visi Tuhan menjadi banyak bangsa di dunia seperti pasir laut. Kita tahu bahwa ada lagunya anak sekolah minggu mengatakanlah Bapak Abraham mempunyai itu ya, ingat pasti lagu itu. Dia mempunyai banyak anak segala bangsa. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat terkasih, dalam sejarah Alkitab nama baik itu sangat penting untuk kita menjaga nama baik kita. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar dikasih orang, lebih baik daripada perak dan emas dalam Amsal 22 ayat 1. Kemudian dalam pengkhotbah yang ke-7 ayat yang ke-1 juga mengatakan bahwa nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal
dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Jadi kita harus menjaga nama baik yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, yang penting di sini adalah bagaimana kita bisa menjaga nama baik, itu adalah kewajiban. Jika nama kita baik, ini seperti halnya ketika kita mau ke bank, maka untuk membuka kredit pun akan mudah kalau nama kita tidak ada blacklist ya. Jadi di situ kalau nama kita baik, pasti orang bank percaya kepada kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kalau nama kita baik, tidak pernah ada blacklist, dimanapun jika bekerja pun, kalau nama kita baik, maka kita akan diterima dengan mudah di tempat kita bekerja. Tetapi sekali kita buat kejahatan di tempat kerja, tidak ada yang percaya kepada kita dan tidak akan menerima kita untuk bekerja. Itu sebabnya Alkitab berkata, nama lebih mahal dari perak dan emas dan perak. Nama lebih harum daripada parfum. Saya ada membaca dari sebuah buku, yaitu dari Rick Warren yang dia judulnya Purpose Driven Life. Artinya di situ adalah bagaimana salah satu judul yang saya baca adalah dia mengenai tentang Sarah. Dia membahas bagaimana sebuah nama itu sangat berarti, nama itu sangat penting ya saudara, yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kita akan baca poin-poinnya. Bagaimana nama-nama baru yang bisa didapatkan dari pengalaman Abraham dan Sarah ini, saudara. Yang pertama adalah pengorbanan meninggalkan masa lalu kita dan memilih mengikuti firman Tuhan. Amin, saudara. Bagaimana kita, sebelumnya. Nah, sekarang ini yang sangat penting adalah slide sebelumnya, nama kita mungkin hari ini hanya sekedar nama yang kita tahu, nama saya adalah Benjamin mungkin, nama saya adalah Dewi, atau nama saya siapa, Ayumi mungkin begitu. Itu yang kita tahu, sebuah nama yang diberikan oleh orang tua kita. Pasti tapi orang tua kita memberikan alasan bagaimana nama itu diberikan buat kita masing-masing. Di sini dikatakan, namun karena kita seperti Abraham dan Sarah yang mau hidupnya meninggalkan Ur Kasdim dan pergi ke Kanaan, ke tanah perjanjian, Tuhan merubah mereka. Tuhan juga bisa merubah kita dengan nama baru. Kalau misalnya Benyamin, tapi ketika dia meninggalkan masa lalu kita, Tuhan bisa menjadikan nama kita menjadi seperti dokter atau Bu Dokter gitu ya, atau Pak DPR, Bu DPR, atau siapapun juga, atau menjadi nama oragawan, mekanik, bisa menjadi sebuah artis yang terkenal, mungkin artis ini bagus ya, namanya ini gitu. Atau kita bisa menjadi seorang PNS. Ibu ini dia pasti bukan nyebut namanya, ibu ini dia menjadi PNS yang sungguh luar biasa ya, kayak gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa mendapatkan nama-nama baru ini yang hanya bisa didapatkan, yaitu yang pertama kita bisa belajar dari pengalaman Abraham dan Sarah ini. Kita bisa melihat adalah iman yang teguh di hadapan Tuhan. Bagaimana kita bisa mendapatkan iman yang teguh di hadapan Tuhan? Kita boleh buka dalam Ibrani 1 ya. Ibrani 11. Mari kita buka sama-sama di Ibrani 11. Kita buka di Ibrani 11, ayatnya yang pertama sampai ketiga. Saya akan membacakan. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Loncat ke ayatnya yang ke-18 sampai 19. Ayat yang ke-8, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju.
Karena iman, yaitu Abraham, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh memeliharanya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal dan telah mereka tinggalkan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka yang cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman maka Abraham, tak kala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana seakan-akan telah menerimanya kembali. Nah, dari sekian panjang ayat yang kita baca ini adalah bagaimana kita bisa belajar dari pengalaman Abraham dan Sarah, ya Bapak Ibu Saudara terkasih. Yang pertama tadi adalah iman. Abraham dan Sarah memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan. Mereka memberikan seluruh kehidupan mereka bagi Tuhan. Amin. Kita percaya ketika kita memberikan iman yang teguh kepada Tuhan, sama seperti pengalaman Abraham dan Sarah, maka semuanya itu akan tergenapi dalam kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana nama baru ini hanya bisa didapatkan dari pengalaman Abraham dan Sarah. Kita dapat mempelajari yang kedua, pengorbanan meninggalkan masa lalu kita dan memilih mengikut firman-Nya. Jadi Abraham dan Sarah mereka meninggalkan masa lalu mereka, yaitu adalah tanah Ur Kasdim. Mereka meninggalkan tanah asal mereka dan mereka masuk ke tanah perjanjian. Karena mereka tahu ketika mereka masuk ke tanah perjanjian, apa yang mereka gumulkan, apa yang mereka minta kepada Tuhan, Tuhan menggenapinya dalam kehidupan mereka. Dan Abraham dan Sarah ini meninggalkan masa lalu mereka dan memilih mengikut firman Tuhan. Kemudian nama-nama baru yang hanya bisa didapatkan, yang dapat kita pelajari dari pengalaman Abraham dan Sarah. Yang ketiga adalah kesetiaan Abraham dan Sarah, Bapak Ibu Saudara. Kesetiaan Abraham dan Sarah. Meskipun Sarah pernah menjadi istri Firaun, di sini dalam Kejadian 12 ayat 19, mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Di situ meskipun Sarah sudah menjadi miliknya Firaun, dikatakan di situ dalam Kejadian 12 ayat 19, dan Sarah juga pernah dengan Abimelek, tetapi Abraham, demikian juga Abraham dengan Hagar juga. Namun Abraham dan Sarah mereka kembali dan tetap setia. Mereka menjalani hari-hari mereka rumah tangga bersama. Dan kesetiaan Abraham dan Sarah ini kita bisa mempelajarinya bagaimana mereka bisa mendapatkan nama baru di hadapan Tuhan. Yang tadi adalah Sarai menjadi Sarah, Abram menjadi Abraham.
Kita bisa mendapatkan nama-nama baru itu di hadapan Tuhan ketika kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya dan meninggalkan masa lalu kita, tanah Ur Kasdim itu, dan masuk ke dalam perjanjian yang Tuhan mau. Kemudian nama-nama baru yang hanya bisa didapat dari pengalaman Abraham dan Sarah adalah sabar menanti sampai digenapinya janjinya. 90 tahun mempunyai anak. Artinya Sarah waktu itu dia dipercayakan oleh Tuhan bagaimana ia bisa mengandung seorang anak. Pergumulan yang cukup panjang ya saudara untuk seorang Sarah ini. 90 tahun usianya pada kala itu. Di mana dalam Ibrani 8-19 tadi dijelaskan juga bagaimana Sarah yang dikatakan sudah mati pucuk, tetapi dipercayakan oleh Tuhan untuk dia mengandung anaknya yang pertama itu, anaknya tunggal itu. Dan kita percaya ketika kita sabar menanti apa yang Tuhan janjikan kepada kita, kita menunggu penantian walaupun secara manusia lama, sama seperti Sarah ini lama 90 tahun yang menurut pikiran manusia tidak mungkin ia mengandung, tetapi Tuhan membuat segalanya menjadi mungkin. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat terkasih, kita percaya ketika kita sabar menanti digenapinya janji Tuhan dalam kehidupan kita, sama seperti Abraham dan Sarah menjadi banyak menjadi bapa bagi bangsa-bangsa. Maka kita percaya bahwa Tuhan akan menggenapi apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Saya percaya dengan yakin bahwa firman yang datang bagi kita pada pagi hari ini adalah mengajarkan bagaimana kita bisa memperoleh nama-nama baru dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa memperoleh nama yang bukan hanya dari orang tua saja, tetapi kita mendapatkan sama seperti Abraham dan Sarah ini, kita boleh mendapatkan nama-nama baru. Keempat hal tadi saudara, ya adalah pertama iman yang teguh di hadapan Tuhan. Yang kedua pengorbanan meninggalkan masa lalu dan memilih mengikut firman-Nya. Yang ketiga kesetiaan Abraham dan Sarah dalam kehidupan rumah tangga mereka. Mereka tetap setia. Walaupun mereka menghadapi pergumulan-pergumulan kehidupan mereka, mereka tetap setia. Kemudian yang keempat, sabar menanti sampai digenapinya janji Tuhan dalam kehidupan Sarah. Sarah sampai 90 tahun dan janji Tuhan tergenapi bahwa ia mendapatkan seorang anak. Amin saudara, kita percaya janji Tuhan mau cepat mau lambat, waktunya Tuhan itu yang terbaik bagi kita. Amin. Saya percaya firman yang pagi hari ini yang sangat simpel dan singkat ini mengajarkan kepada kita bahwa bagaimana kita harus memiliki iman teguh kepada Tuhan, bagaimana kita harus sabar menanti janji Tuhan yang datang bagi kita. Haleluya.